Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini kita akan membahas video terakhir, yaitu video kelima. Sebelumnya kan kita sudah membahas video 1, 2, 3 tentang bagaimana cara membuat dan memasukkan tampilan data COVID per negara ataupun secara global. Nah, untuk video kelima ini kita akan membuat pemetaan secara global. Nah, ini contoh hasilnya. Ini hasil akhir yang sudah saya coding sepenuhnya guna menghemat pembahasan kita di video 5 ini. Jadi nanti ini akan saya ulas kembali bagaimana cara pembuatannya. Oke. Untuk video 5 ini juga tidak terlepas dari web server kawalcorona.com. Nah, berhubung dengan kawalcorona.com masih dalam proses perbaikan, mungkin sedang lagi ada gangguan, jadi ya kita instruksikan sesuai dengan panduan di video. Oke, jangan lupa sebelumnya buka SEM, kemudian langsung ke text editor. Nah, langkah pertama kita ke application, kemudian kita pilih view dan buka layout. Di layout ini kita pilih navigasi. Ini navigasi. Nah, di navigasi ini untuk tampilan Corona per Indonesia ataupun per global, nah ini adalah codingannya. Jadi untuk video 5 ini kita tambah codingan yang satu lagi untuk membuat halaman pemetaan di bawah baris global. Ini contoh codingannya. Nah, ini adalah untuk menampilkan yang ini, menampilkan pemetaan ini. Oke, sampai sini semoga paham. Lanjut. Setelah kita buat yang ini, kemudian kita beralih ke home. Home itu ada di controllers. Nah, home, kemudian pada baris ke-38. Nah, ini kita buat public function baru. Nah, ini khusus untuk pemetaan. Nah, ini public functionnya. Ini kan public functionnya untuk membuat variabel dan dideklarasikan di sini. Nah, ini kan ada variabel lokasi dengan variabel data. Dan jangan lupa kita ambil lagi AVI dari web Kawal Corona dan kita pastikan di dalam sini, di dalam kurung ini. Nah, selanjutnya di video kelima ini kita juga melibatkan web JavaScript dengan namanya itu leftlit. Nah, jadi nanti kita coba kita searching. Nah, ini leftlit-nya. Jadi seperti ini tampilan leftlit-nya. Ini adalah sebuah web yang menyediakan fitur untuk pemetaan. Nah, ini sini sudah kita lihat ada contoh pemetaan. Nah, nanti di sini kita akan ambil codingan, juga beberapa hal yang perlu kita ambil. Oke. Nah, setelah itu kita pergi ke download. Oke, nah ke download. Kemudian kita pastekan codingan yang ada di sini. Nah, ini kita pastekan ke dalam phat. Dalam phat ini, phat. Nah, kita pastekan ke bagian terakhir. Nah, ini adalah hasil paste, copy paste dari ini, wave yang ini. Nah, ini hasil copy pastenya. Kemudian setelah kita copy paste ke dalam head PHP, kemudian kita lanjut kembali ke web leftlit. Nah, di sini kita buka tutorial. Kita tunggu sebentar. Nah, di tutorial ini banyak tersedia tools-tools serta fitur-fitur map yang mungkin kita bisa ambil dan kita masukkan ke dalam database, ke dalam web yang akan kita buat. Nah, ada banyak desain mapnya di sini. Kita bisa pilih yang mana saja. Tapi kan karena sesuai instruksi, kita akan pilih yang ini saja. Yang leftlit quick start quick. Oke, tunggu sebentar.
Nah, setelah itu kita pilih cities example tense log. Oke, klik saja. Nah, di sini kemudian kita klik kanan view fake search. Oke, tunggu sebentar. Nah, setelah kita klik kanan, lalu seperti biasa kita akan ambil codingan dari search yang ada di sini. Codingannya yaitu pada baris 20, pada baris ke 22. Baris 22. Ini baris 22. Kita ambil satu baris ini dan kita letakkan di P pemetaan. Oke, kini kita Ctrl C, kemudian kita ke pemetaan. Nah, ini pemetaan. Oke. Nah, cuman sebelum kita melakukan di sini, meletakkannya di sini, jangan lupa ini terlebih dahulu harus kita buatnya di dalam layout. Oh, bukan dalam layout, tapi di luar layout. Kita buat saja file PHP dengan judul view_pemetaan. Nah, setelah itu kita kopikan di sini. Nah, ini adalah codingan awal dari copy paste yang ada di bagian ini. Nah, kemudian setelah kita copy paste, selanjutnya kita kembali ke fake search ke sini. Nah, lanjut kita kopikan lagi dari baris ke 25. Baris ke 25 sampai baris ke 35. Nah, sampai baris ini. Ini kita kopikan lagi ke dalam P pemetaan juga. Nah, ini. Itu adalah hasil copy dari pemetaan yang ada di leaflet. Nah, setelah kita lakukan copy dari baris ke 25 sampai baris ke 35 di sini, di sini. Kemudian selanjutnya kita kita ubah dulu codingannya. Nah, ini kita ubah untuk menyesuaikan tampilan halaman petanya. Tunggu sebentar. Nah, di sini nanti kita akan ubah. Sebelumnya kan bentuknya cuman masih di pojok sini. Nah, terus kita ubah, kita sesuaikan supaya tampilannya menyeluruh ke semua layar. Nah, itu codingannya ada pada height ini. Nah, ini kita ubah. Oke, jadi 500 pixel. Kemudian setelah kita ubah, kita sudah sesuaikan tampilannya. Kemudian setelah itu kita akan lakukan lagi beberapa edit di coding. Nah, ini kan ada coding yang dihapus. Kemudian pada baris ke-14 juga ada yang dihapus. Nah, kemudian juga pada baris ke-13 juga ada yang dihapus. Nah, oke. Setelah kita melakukan beberapa pengeditan, kemudian kita kembali ke fake search yang ada di sini. Nah, di sini kita lakukan lagi copy dari baris ke-37. Ini baris 37 sampai ini baris 37 dan 38 kita copy paste ke dalam pemetaan lagi. Nah, itu adalah di dalam bagian sini. Nah, sampai sini. Nah, sampai di sini. Oke. Nah, nanti di codingan ini kita akan lakukan beberapa perubahan juga. Yang pasti yang ini ada kita masukkan, kita deklarasikan positif tentang sembuh, kemudian meninggal, kemudian juga kita masukkan di sini tentang
negara, oke, country, region. Kemudian setelah itu kita copy paste. Nah, sebelumnya gunanya copy paste yang ini tadi, yang 2 baris ini, itu adalah untuk memberikan sebuah titik koordinat yang ada di dalam peta. Contohnya seperti ini. Nah, codingan yang 2 baris itu akan menampilkan sebuah titik koordinat sesuai dengan alamat yang kita tuju dalam peta. Setelah kita tambahkan, kemudian kita buka ke home PHP. Kita buka home PHP. Nah, di home PHP ini kita copy baris ke 23. Nah, kita copy pas baris ke 23 ini, nah 24 maksudnya. Kemudian kita copy, kita paste ke bagian terakhir, ke baris 42 ini. Oke. Dan jangan lupa untuk ini kita isikan lagi API dari kawal corona. Di sini kita ubah variabelnya menjadi variabel lokasi. Karena kan di sini kita akan melakukan penambahan titik koordinat secara massal. Tadi kan cuma 1 yang muncul. Nah, di sini kita akan melakukan penampilan titik koordinat langsung dari setiap negara yang ada. Nah, jadi di sini variabelnya kita ubah menjadi variabel lokasi. Dan jangan lupa isikan API developernya dari webcorona.com. Nah, setelah itu pada baris ke-18 baris ke-18 ini. Nah, ini kita lakukan perubahan. Oke. Kemudian setelah itu pada baris ke-22, 24 klik function, kita akan tambahkan codingan positif dan meninggal. Nah, ini yang kita tambahkan. Nah, di sini kan fungsinya untuk menampilkan menampilkan nanti jika kita arahkan kursor ke bagian sebuah negara, maka otomatis akan muncul yang seperti ini. Akan muncul nanti marker, kemudian ada bagian pemberitahuan tentang jumlah positif dan meninggal. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan muncul sebuah negara karena tadi kita masukkan variabel negara untuk pendeklarasian. Kemudian setelah itu sudah kita masukkan semua atributnya, maka jika diklik maka otomatis akan muncul yang seperti ini. Nah, contohnya negara Singapura positif, kemudian sembuhnya ada, meninggalnya ada. Nah, itu fungsinya coding pada bagian di pemetaan ini. Nah, itu adalah fungsinya. Nah, berhubung jaringan saya agak lelet, nah ini, contoh hasil akhirnya. Setiap negara memiliki marker yang telah kita coding di bagian pemetaan. Juga untuk menampilkan ini kita coding juga di pemetaan yang di bagian ini. Nah, untuk marker ini adalah codingannya. Untuk menampilkan informasi baik itu total sembuh, meninggal, codingannya ada di sini. Nah, jadi jika kita klik setiap negara maka akan muncul pemberitahuan positif
sembuh, meninggal sesuai dengan updatean kawalcorona.com. Nah, semoga sampai sini pembahasan video kita yang terakhir, semoga bermanfaat. Sekaligus video terakhir ini mewakili selesainya pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah SIG. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.